Rasulullah itu samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Rasulullah itu paling mudah ketika kulaan dan paling mudah ketika menjual, mudah ketika berjualan, mudah ketika kulaan, membeli barang dari yang lain. Rasulullah itu paling mudah, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudahan-kemudahan itu yang diberikan Rasulullah SAW itu menginginkan bahwa pembeli itu tidak semata-mata beli selesai, tapi betul-betul bisa menjadi orang, ya bisa menjadi sedulur, saudara. Coba kita lihat pada umumnya penjual pembeli belum kenal, kemudian mau beli. Mbak, niki pinten niki sekilo kalih doso mbok 15. Kalih doso mbok 15. Ya wis 15. Terus mulai 15 gitu kan. Nek ora cocok karo regane tuku sing liyane wae. Belum kenal sebelumnya tapi sudah jadi musuh. Nggak enak itu, Bu. Apalagi ketemu dengan penjual yang judes, pembelinya podo-podo judes. Wah, sudah ini. Aja nyacat tok nek pengen tuku nek ra tuku rasa tuku ning kene, ra apa-apa. Harusnya kan enggak begitu. Sering terjadi enggak yang seperti itu? Ya. Jangan-jangan cara kita berjualan yang penuh dengan kekotoran hati itu enggak ada berkahnya itu, Bu. Ya. Jualan paket buah. Ya. Telepon, mau pesan buah yang berapa? 50 kok yang 100? Ya, misalkan 50. Ya, penjualnya ini, wah, karena orangnya nggak datang, telepon kan nggak tahu nih. Karena orangnya nggak datang, udahlah. Yang buah jelek-jelek taruh bawah kan nggak ketahuan. Yang bagus-bagus taruh atas, langsung ditutup. Ya, sampailah kepada, langsung dikirim aja. Misalkan kepada yang sakit ini. Yang sakit buka, apa yang ada di benak orang yang sakit tadi? Suudzon kepada siapa? Yang membeli, bukan pada penjualnya. Oh, ibu kok bosok-bosok. Dosanya merentet, Bapak. Termasuk di dalam menjaga amanah-amanah kita di dalam bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kepada Ustadz Suwondo Abu Kahfi yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah, kepada para jamaah pengajian Ahad pagi atau kuliah subuh yang saya hormati pula dan semoga dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas hidayah, taufik serta inayahnya, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi guna bekal kita menghadap ke hadirat kelak. Salawat serta salam semoga tercurah pada panutan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya
hingga akhir zaman kelak. Semoga kita termasuk dan tercatat sebagai umatnya yang berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan runtutan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tausiah, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Menginjak acara yang pertama, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah memberi kelancaran acara pada pagi hari ini. Menginjak acara yang kedua adalah tausiah, yang pada pagi hari ini yang akan memberikan tausiah adalah Ustadz Suwondo Abu Kahfi MPD. Beliau kalau muktamar kemarin beliau adalah panglima saya, karena saya ada di bawah komando beliau, betul Tat. Dan sekarang beliau sudah naik ada di wilayah, begitu. Kepada Ustadz Suwondo Abu Kahfi, waktu dan tempat saya aturkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para asatidzah ingkang kawula mulyakaken, para sepuh bini sepuh ingkang kawula hormati. Tak lupa kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Keranggan yang semoga selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh ortum dan amal usaha Aisyah, pemuda, Nasyiah dan semua yang terkait dengan persyarikatan Muhammadiyah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan menjadikan jariah dari setiap aktivitas yang dikerjakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kuliah Ahad pagi Masjid Ar-Rahmah Keranggan yang dimuliakan Allah, tak lupa kami sampaikan terima kasih pada Bapak Lis yang alhamdulillah membersamai dalam kajian pagi hari ini. Terima kasih. Semoga sehat selalu beserta keluarga. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang semoga penuh dengan keberkahan ini, pagi yang semoga penuh dengan kebahagiaan, pagi yang semoga penuh dengan kenyamanan, ketenangan. Tentu semua keberkahan, kebaikan, kenyamanan, ketenangan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh itu tidak datang secara otomatis, ya. Ketenangan itu tidak datang secara otomatis, kebahagiaan itu tidak datang secara otomatis. Pasti ada sebab musababnya. Mengapa bisa bahagia, mengapa bisa nyaman, mengapa bisa tenang. Kalaupun kemudian dari amal solih yang dikerjakan oleh kita semuanya menjadikan seseorang itu adalah seseorang menjadi tenang, nyaman, ya, bahagia, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan dan Allah telah berjanji dengan demikian. Maka sesuai dengan tema yang
diangkat pada kesempatan pagi hari ini tentang keberkahan hidup. Jadi diamani oleh panitia untuk menyampaikan tentang bagaimana menggapai keberkahan hidup. Termasuk ada nilai muhasabah. Apakah hidup kita ini sudah diberkahi ya gitu. Ya. Apakah hidup yang kita jalani ini selama ini sudah mendapatkan keberkahan ya gitu. Dan tentu keberkahan itu selalu kita minta di setiap waktu, di setiap saat. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa terlimpah kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga kita semuanya bagian dari umat yang benar-benar kelak berharap mendapatkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, an-nasu atwa'un man ghalaba. Manusia itu akan mengikuti siapa yang menang. An-nasu atwa'u man ghalaba. Manusia itu akan ngikut kepada siapa yang menang. Ya. Dalam sebuah kampung, kalau di kampung itu memang terbiasa dengan majelis ilmu, terbiasa dengan kegiatan-kegiatan agama, orang yang belum tertarik, orang yang belum ada kerentek, itu insya Allah akan otomatis mau mengikuti Bapak Ibu. Ya, karena yang mendominasi orang-orang yang cinta ilmu, yang mendominasi orang-orang yang suka kebaikan. Tapi ada juga kampung, ya satu kampung itu sukanya itu mungkin judi, adu ayam ya. Ya karena yang menang seperti itu orang-orang baik masih ada, tapi tidak bisa memberikan pengaruh kuat. Mau tidak mau yang menang itu. Malah kadang-kadang ada orang yang soleh saja dilihat terlalu aneh. Ya, kesolehan gitu ya. Mau ke masjid juga dikatakan wah sok soleh gitu. Rata-rata nggak ada orang yang ke masjid kok kampungnya kok. Justru kalau ke masjid itu malah menjadi orang yang aneh gitu. Maka an-nasu atba'u man ghalaba. Manusia itu akan mengikuti siapa yang menang. Maka kita bersama-sama ini untuk memenangkan supaya ada orang yang nanti mengikuti kebaikan itu tanpa harus disuruh, tanpa harus diundang, ya, tanpa harus di WA, tanpa harus di telepon. Kenapa? Karena mayoritas sudah sama-sama menginginkan kebaikan tadi, sama-sama menginginkan harus adanya majelis ilmu, sehingga ada ketertarikan. Di Temanggung ya ada PSAA ya, Pesantren Senior Aisyah apa aja Ashifa ya, Pesantren Senior Aisyah Ashifa. Mungkin tadinya jumlahnya kecil Ibu, sekarang sudah tambah. Mungkin ibu-ibu yang hadir di sini kan ada yang ikut PSAA juga kan. Lama-kelamaan banyak yang ikut. Saya sepekan, 2 pekan yang lalu mengisi pengajian, Ustaz, alhamdulillah ini sudah tambah banyak pesertanya. Pesantren senior niku napa to ibu-ibu? Tempatnya orang-orang yang sudah sepuh, khusus ibu-ibu, itu tempat untuk majelis ilmu. Majelis ilmunya ibu-ibu yang sudah sepuh. Setiap hari Rabu. Dan itu umum. Akhirnya banyak sekali orang-orang yang tertarik untuk ikut. Ya, kenapa? Karena MLM, mulut lewat mulut, getok tular. Di sana masuk enak, ada pengajian. Sebelum ngaji ada tahsinnya. Loh aku urung bisa baca Quran, enggak apa-apa. Enggak bisa baca Quran, enggak apa-apa, nanti wong diajari kok sama ustazahnya. Ustazahnya luar biasa juga, Masya Allah. Akhirnya orang tertarik. Kenapa? Karena menang. Semakin banyak orang enggak usah diundang, cuma ditanya, Bu, setiap Rabu kok mesti kok pergi itu kemana toh? Gitu kan. Akhirnya jawab mau PSAA.
mau pesantren senior. Pesantren senior itu apa? Ngajinya ibu-ibu sepuh. Ya, dapat ngaji Al-Qur'an, dapat ilmu agama, dapat snack loh, napa mulai? Nah, dapat makan lah. Cek kesehatan loh, ada cek kesehatan gitu nggih. Ya. Kemudian ada konsultasi ya. Gitu. Nah, ini harus kita bersama-sama menginginkan keberkahan, kebaikan yang tidak kita rasakan sendirian Bapak Ibu, tapi bersama-sama. Wan nasu ashtatun wa likulli jam'in syattat. Manusia itu beraneka ragam dan setiap kelompoknya masih menjadi kelompok-kelompok lain lagi. Ya, manusia itu beraneka ragam. Dalam kelompok masih ada kelompok lagi. Ini contoh jamaah kuliah Ahad Pagi Ar-Rahmah. Ya, di sana ada kuliah subuh SMK. Ke Tembara ada kuliah subuh, kuliah Ahad Pagi di Al-Mu'min Tembara. Di Mbulu ada di Pelengkungan. Di Kedu ada di SMP Muhammadiyah. Semuanya nih hari ini. Nah, ini kelompok-kelompok nih, kelompok-kelompok kajian kuliah Ahad Pagi. Walikulli jam'in syattat. Setiap kelompok itu masih ada kelompok lagi. Di sini masih ada nanti kelompok lagi. Ya, kelompok niku kelompok arisan, nggih. Kemudian kelompok apa itu namanya? Sosialita, misalkan toh. Ya. Kelompok-kelompok ibu-ibu yang suka skincarean gitu. Iya, kalau ada di satu tempat itu, Ustadz, yang ini kalau sudah ngumpul ngaji gini, Tat, ya, ini nanti sudah kelompok sendiri-sendiri. Ini kelompok yang benar-benar ngaji. Ini kelompok yang suka bahas skincare, ini kelompok yang suka bahas fashion, yang ini yang suka sosialita. Nanti kalau ngaji itu Tat, kan sudah ada seragam itu, dia masih punya seragam sendiri lagi. Nanti habis ngaji, ustadznya dipanggil, Tat foto Tat, ngaji. Wah ini seragamnya beda sendiri loh. Yang lain, oh itu enggak Tat. Loh kok ngajinya bareng? Iya, likulli jam'in syattat. Setiap kelompok itu masih ada kelompok lagi. Jangan heran Bapak Ibu. Tapi kembali kepada awal. Wan nasu adba'an man ghalaba. Manusia menang ya akan mengikuti yang menang. Manusia tidak akan mengikuti yang menang. Wan nasu fil khairi arba'ah. Manusia itu dalam hal kebaikan itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah minhum man yaf'aluhu ibtida'an. Ada yang menginginkan kebaikan itu, yang melakukan kebaikan itu ibtidaan, atas inisiatif sendiri. Ya, tidak disuruh, ya, bahkan tidak diundang, tapi ada kerentek. Oh, di sana ada pengajian. Oh, ini pengajian umum. Oh, boleh datang atas inisiatif sendiri. Dan tentu ini bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yaf'aluhu iktidaan. Tapi ada juga manusia yang cuma ngikut-ngikut aja. Pak Lis mau kemana? Mau ke Ar-Rahmah. Ada acara apa tuh? Ada acara ngaji. Saya tak ikut ya Pak Lis daripada di rumah nganggur. Jadi ngajinya karena apa? Karena ikut-ikutan Pak Lis daripada di rumah nganggur. Ya enggak apa-apa Pak Lis, enggak apa-apa. Masalah niat itu nanti proses. Ngaji 1 kali, 2 kali, 3 kali, tadinya kepeksa, tadinya dipaksa, tadinya terus menjadi kebiasaan, ternyata menjadi butuh. Karena setiap ilmu sih ada hidayahnya, sekalipun materinya sama. Oke, walaupun materinya sama. Jadi ada orang yang hanya ikut-ikutan untuk mendapatkan kebaikan, tidak apa-apa walaupun ikut-ikut. Ini. Wa minhum man yatruku istihsanan. Ada pula yang meninggalkan dari kebaikan satu tapi ingin kebaikan yang lebih baik. Bahasanya bukan meninggalkan terus menghilang, tapi ingin betul-betul karena ada sesuatu yang lebih baik. Meningkatan. Ada sebuah peningkatan. Dan kemudian ada yang wa minhum man yatrukuhu hirmanan.
ada yang meninggalkan karena terpaksa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada mukadimah bahwa ternyata kita semuanya manusia itu nantinya memang berbeda-beda, terbagi-bagi, likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu isinya berbeda-beda. Ya. Nah, berbeda-bedanya isi kepala itu tergantung dari mana dia mengambil sumber ilmunya. Ya, berapa guru yang dia ambil, berapa majelis ilmu yang dia datangi, berapa buku yang dia baca, berapa kota yang dia kunjungi. Ini berbeda dengan orang yang hanya tinggal di tempat ngajinya, ya di situ, gurunya ya itu, bukunya ya sudah nggak mau nambah lagi dan berada di tempat. Tapi nggak apa-apa, ini masih dalam keadaan baik. Ya, walaupun kemudian secara wawasan tambahan keilmuan berbeda dengan mereka yang sudah sampai kemana-mana. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ala kulli hal sama-sama kita menginginkan kehidupan itu baik, kehidupan itu penuh dengan keberkahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada materi Bapak Ibu. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan ini amalan shalih, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki maupun perempuan, laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'min, dia seorang mukmin, ya, dia seorang mukmin, ya, orang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan balasan dengan balasan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Ya. Walanajziyannahum ajrohum, dan Allah betul-betul akan memberikan balasan pahala bagi mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, ya, dikarenakan apa yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ada orang laki-laki, ada orang perempuan beramal sholih, mukmin, gitu ya. Allah akan memberikan kehidupan yang baik, ya. Dan apa yang mereka kerjakan dari amalan-amalan baik itu betul-betul Allah akan berikan balasan kebaikan juga, berikan pahala juga. Ada orang yang hidup itu kemerungsung, Bapak Ibu. Ada orang yang hidup itu hatinya belum semeleh. Ngertos ya semeleh ya? Nah, kemerungsung. Nggak tahu kemerungsungnya itu nanti ada lagi pembahasannya. Bisa dari sumber makanannya, bisa jadi dari sumber pekerjaannya. Loh, Rasulullah itu kan bersabda begini, potongan hadisnya panjang. Wa ajmilu fit talab. Kalau nyari rezeki itu nyari rezeki yang thayyib, yang baik. Ajmilu fit talab, perbaiki caramu mencari rezeki. Gitu loh. Kata Rasulullah itu wa ajmilu fit talab, perbaiki caramu mencari rezeki. Jangan ada ngapusinya, jangan ada gorohnya, sama gitu. Jangan ada dolimnya, ya, hanya untuk menginginkan keuntungan Rp1.000 saja kadang-kadang sampai mendolimi yang lain. Ya, ini ada hak milik orang lain tapi diambil, kan jadi nggak thayyib, Bapak Ibu. Saya jadi ingat salah satu guru yang ada di di Kendal, ya. Beliau itu setiap kali gajian itu menghitung gajinya, Bapak Ibu. Gajiku segini,
Kalau 1 jamnya itu dibayar sekian gajinya, berarti gajiku dalam sebulan sekian. Nah, beliau ternyata setiap kali terlambat itu menulis, Bapak Ibu, berapa menit itu ditulis. Aku terlambat hari ini 5 menit, aku terlambat hari ini 5 menit, aku terlambat hari ini 5 menit. Sampai 1 bulan di jumlah terlambatku sekian menit, jadinya berapa? 1 jam misalkan. Maka gajiku itu tak potong, ini bukan hakku karena aku telat. Kemudian diberikan kepada sekolahan. Nanti sekolahan diberikan kepada badan zakat. Ya, kehati-hatian beliau betapa keterlambatan di dalam bekerja itu berpengaruh kepada pendapatan yang didapat. Coba Bapak Ibu, kehati-hatiannya luar biasa hanya untuk mencari keberkahan tadi. Ya, Rasulullah itu samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Rasulullah itu paling mudah ketika kulaan dan paling mudah ketika menjual, mudah ketika berjualan, mudah ketika kulaan, membeli barang dari yang lain. Rasulullah itu paling mudah Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudahan-kemudahan itu yang diberikan Rasulullah SAW itu menginginkan bahwa pembeli itu tidak semata-mata beli selesai, tapi betul-betul bisa menjadi orang, ya bisa menjadi sedulur, saudara. Coba kita lihat pada umumnya penjual pembeli belum kenal, kemudian mau beli, Mbak niki pinten niki sekilo kali doso mbok 15, kali doso mbok 15, ya wis 15, terus mulai 15 gitu kan. Nek ora cocok kalau regane tuku sing liyane wae. Belum kenal sebelumnya tapi sudah jadi musuh. Enggak enak itu, Bu. Apalagi ketemu dengan penjual yang judes, pembelinya podo-podo judes. Wah, sudah ini. Aja nyacat tok nek pengen tuku nek ra tuku rasa tuku ning kene, ra apa-apa. Harusnya kan enggak begitu. Sering terjadi enggak yang seperti itu? Ya, jangan-jangan cara kita berjualan yang penuh dengan kekotoran hati itu enggak ada berkahnya itu, Bu. Ya, jualan paket buah, ya, telepon mau pesan buah, yang berapa? 50 kok yang 100? Ya, misalkan 50, ya. Penjualnya ini, wah, karena orangnya nggak datang, telepon kan nggak tahu nih, karena orangnya nggak datang, udahlah, yang buah jelek-jelek taruh bawah kan nggak ketahuan, yang bagus-bagus taruh atas, langsung ditutup, ya, sampailah kepada, langsung dikirim aja, misalkan kepada yang sakit ini, yang sakit buka, apa yang ada di benak orang yang sakit tadi? Suudon kepada siapa? Yang membeli, bukan pada penjualnya. Ibu kok bosok-bosok. Dosanya berentet, Bapak. Termasuk di dalam menjaga amanah-amanah kita di dalam bekerja. Yang mungkin di perkantoran, yang di sekolahan, yang di rumah sakit, yang di toko, yang di perusahaan atau apapun Bapak Ibu. Ternyata hasil yang didapat itu sejalan dengan nilai keberkahan. Oke, nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi thayyib itu betul-betul kalau Ar-Raghib Al-Isfahani mengartikan bahwa sesuatu yang disebut thayyib itu adalah sesuatu yang betul-betul sempurna. Sekalipun kita tidak akan mencapai kepada kesempurnaan, tapi kehati-hatian, ikhtiar satu sedikit demi sedikit, itulah yang kemudian Allah nilai untuk kita. Ya Allah, kula niku sampun nganti-nganti anggenipun pados napa rezeki maisha, ya. Jadi sudah hati-hati kok masih ada yang seperti ini. Ya bismillah,
dengan adanya 2,5% yang dikeluarkan, semoga bisa membersihkan sesuatu yang kita tidak tahu Bapak Ibu. Ada yang kotor, tidak tahu. Semoga tersaring melalui 2,5% infaknya, sodakohnya, ataupun zakatnya. Ya. Ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm ayat 41, "Tsumma yujzahul jazaa'al awfa." Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Bagi siapa? Bagi yang tadi, man amila sholihan min dzakarin aw untha, yang beramal sholih. Ya. Seorang mukmin laki-laki maupun perempuan yang beramal salih akan diberikan pahala yang betul-betul sempurna. Allah kalau sudah memberikan pahala luar biasa, sempurna betul. Nah, kata-kata thayyib Bapak Ibu, kata-kata thayyib ini kalau di dalam Al-Qur'an disebut dan berulang-ulang sebanyak 26 kali. Ya. Ada yang dalam bentuk mufrad, ya. Ini kurang lebih 4 kali ditujukan kepada sifat makanan, ya, halalan thayyiban, halalan thayyiban, halalan thayyiban, ya. Itu sebanyak 4 kali yang menuju pada sifat makanan yang halal. Kemudian yang kedua masih dalam bentuk mufrad muannas, ya. Ini dengan kata-kata, kalau tadi kan thayyiban, kalau ini dengan kata-kata thayyibah. Kalau tadi mudzakkar, ini muannas. Tersebut dengan kata-kata thayyibah, karena ada thayyiban, ada thayyibah, ya. Nah, kata-kata thayyibah ini sebanyak kurang lebih 9 kali disebut, ya. Masih berkaitan dengan makanan. Bahkan Allah sendiri, Masya Allah, ya. Ya ayyuhan nas kulu mir rizqillahi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari rezeki yang Allah berikan, ya, dengan halalan thayyibah. Cari yang halal dan thayyibah. Ketika Allah menyeru kepada manusia, ketika Allah menyeru kepada orang-orang mukmin, khusus orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah yang baik. Halalnya nggak disebut sama Allah. Karena apa? Orang mukmin itu mesti halal. Ketika Allah memberitahu kepada ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mirizkillahi halalan thayyibah, ada kalimat halal yang disebut. Wahai manusia, carilah rezeki yang halal, yang thayyib. Tapi ketika Allah menyerunya kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah yang thayyib. Halalnya nggak disebut. Kenapa? Orang mukmin mesti tahu halal. Tinggal thayyibna ini yang kemudian terus dijaga Bapak Ibu. Saya kemarin dapat kabar Bapak Ibu. Ustaz, ini Ustaz. Tak beritahu Ustaz. Barusan saya beli ayam ingkung sudah matang. Ya, ini beliau satu grup dengan saya di grup Juleha, juru sembelih halal itu. Saya gimana nih Ustaz hukumnya? Jadi ketika ayam ingkung itu sudah matang itu dibeli, kemudian dicek itu, dibuka kulitnya. Ternyata ini belum putus Bapak Ibu. Coba gimana nyembelihnya itu? Kira-kira matinya diapain itu? Belum lagi nanti yang menyembelih ayam, gitu kan? Belum mati itu masih kejat gini, dimasukkan ke air mendidih. Berarti matinya kenapa itu? Dan itu dibeli. Dan itu kadang-kadang dimakan. Atau jangan-jangan ketika makan ngaji atau bersama pakai seperti itu. Kan harus jaga kehalalan betul Ibu. Ya alhamdulillah kalau di rumah sakit PKU, ya insya Allah sudah mendapat sertifikat halal semuanya. Bersyukur. Jadi dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Gizi itu kan sudah, di Gizinya PKU insya Allah sudah semuanya
Hati-hati betul kehalalannya betul-betul dijaga Bapak Ibu. Jangankan yang makanan untuk pasien, pakaian yang dicuci saja laundrynya itu aja sertifikat ada halalnya. Itu ditinjau juga dalam syariahnya. Kira-kira sabun cair yang dipakai halal apa enggak? Sabun cairnya yang dipakai halal apa enggak? Yang untuk menetralkan infeksiusnya itu halal apa enggak? Ya kalau nanti asal nyuci, kita kan nyuci kan ada caranya. Nyun sewu, maaf. Misalkan anak ngompol, kan harus dipisah. Nah kalau yang enggak paham, kan ada tuh yang enggak mesti paham kan, langsung dikumpulkan jadi satu, langsung dicuci, dibilas. Gimana ini? Padahal di situ ada sarung, ada baju untuk sholat. Ya, maksud saya adalah kehati-hatian ini, Bu. Mending kalau dibilasnya 5 kali, ya. Nah, kalau bilasnya sekali, mesin cuci. Maka kalau ada najis-najis, selesaikan dulu yang najis ini supaya masuk ke tempat yang tidak najis. Inilah nilai keberkahan yang sepele-sepele ini loh Bapak Ibu. Ya, enggak usah yang muluk-muluk, yang sepele-sepele keseharian kita saja untuk mendapatkan sebuah keberkahan kita di dalam hidup. Karena bagi orang mukmin, ketika dia mengalami kecemasan, bagi orang mukmin ketika mengalami suatu kendala dalam kehidupannya, dia terhenti sejenak langsung bermuhasabah. Muhasabah dia. Ada salahnya di mana, ada ketidaktoyibnya di mana, ya. Apakah itu dengan Allah? Kalau dengan Allah istighfar selesai. Hablun minallah. Tapi kalau hablun minannas, nanti dulu. Saya masih ada keterkaitan dengan manusia ini. Saya harus menyelesaikan. Saya harus minta maaf. Saya harus minta ridhonya dulu. Saya harus dan lain sebagainya. Supaya dia ridho. Kalau kita sedang memberikan satu kesalahan, saya harus minta maaf. Maaf ya, tolong saya dimaafkan. Saya belum bisa sekarang. Semoga besok ada rezeki. Mohon maaf ya, dan lain sebagainya. Minta maaf dulu. Ya. Tolong doakan saya yang baik. Kalau jenengan ada kejengkelan dengan saya, tolong dimaafkan supaya saya doanya juga terkabul. Supaya saya bisa menyelesaikan urusan dengan jenengan. Ini. Nanti semeleh Ibu. Kalau sudah semeleh itu Masya Allah, enak banget. Karena kebaikan itu apa? Keberkahan itu apa sih? Keberkahan itu kan ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kalau setiap hari kita nggak pernah menambah baik, jangan-jangan tidak ada keberkahan di situ. Dalam menikah saja, apa doanya orang yang menikah itu? Ketika mendoakan kedua mempelai, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ada kalimat laka dan alaika. Yang pertama barakallahu laka, yang kedua barakallahu wa baraka alaika. Ya. Dan mendoakan sakinah mawaddah warahmah nanti. Ya, nanti itu. Doanya sesuai rekomendasi Rasul dulu, ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya apa itu? Semoga Allah memberkahi kamu suami, semoga Allah memberkahi kamu istri. Semoga Allah memberkahi kamu wahai suami istri. Semoga Allah memberkahi kamu anak. Semoga Allah memberkahi kamu wahai keluarga inti. Semoga Allah memberkahi keluarga yang di luar inti. Bisa mertua, bisa orang tua, bisa ipar, bisa lain sebagainya. Sama-sama berkah. Ada. Semoga Allah memberkahi kamu ketika dalam keadaan baik. Jadi keluarga ini dalam keadaan baik nih. Itu diberkahi oleh Allah. Ketika keluarga ini diuji oleh Allah dengan goncang ganjing, dengan keributan, dengan pertengkaran, itu masih dalam bingkai keberkahan Allah. Enggak sampai nyakiti fisik. Ya. Enggak sampai membunuh. Enggak tercemari, enggak di depan anak.
Ini kalau dalam buku tulisan saya manajemen konflik dalam rumah tangga saya tulis di situ. Ya, buku saya yang ke-6, manajemen konflik dalam rumah tangga. Besok kami sampaikan di tanggal 2 untuk seminar pranikah. Jadi sekaligus informasi bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya siap nikah tapi belum punya jodoh, bisa didaftarkan di seminar pranikah nanti tanggal 2. Khusus Masjid Keranggan nanti dapat diskon lah gitu ya. Kami ingin membekali anak-anak muda itu ketika menikah sudah dapat bekal ilmu dulu, kesiapan, supaya ada keberkahan di situ. Ya. Jadi berkahnya suami, ada berkah istri, ada berkah suami istri, ada berkah anak, ada berkah keluarga inti, ada berkah keluar dari keluarga inti, ada berkah ketika dalam kebaikan, ada berkah ketika dalam kesusahan, itu masih tetap berkah. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan Allah mengumpulkan kalian itu dalam keadaan baik terus. Coba Ibu. Ketika istri ada masalah, masih dalam bingkai keberkahan. Ketika ada anak ada masalah, masih ada bingkai keberkahan. Atau tetangga juga dalam ada bingkai keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai di sini insya Allah saged dipun pahami ya. Jadi tadi ada thayyiban, ada thayyibah ya. Ada kalimat lagi ya, ada kalimat masih dalam kalimat thayyibah. Kalau tadi yang 9 kali, ini ada kalimat thayyibah. Ya, yang pertama adalah thayyiban, fokus pada kehalalan makanan. Ada thayyibah disebut 9 kali, ada dalam urusan makanan juga, ya. Kemudian disebut thayyibah lagi, ada kurang lebih 21 kali yang merujuk kepada sifat makanan lagi, sifat usaha atau mencari rezeki, sifat perhiasan, dan sifat perempuan. Saya ulangi Bapak Ibu. Thayyibah yang tadi 9 kali, ini ada yang thayyibah 21 kali yang merujuk pada 4 makna thayyibah. Thayyibah. Apa itu? Yang pertama adalah tentang masih sifat makanan, sifat usaha dan mencari rezeki, kemudian perhiasan, dan sifat perempuan. Sifat perempuan harus thayyibah juga. Sifat perempuan. Rasulullah SAW mengatakan begini Bapak Ibu. Al-ithmu mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang membuatmu gelisah. Ya. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang membuat gelisah, dan kamu nggak suka kalau orang lain itu tahu bahwa itu adalah perbuatan dosamu. Orang nggak tahu. Ketika kita masuk dalam area ini Bapak Ibu, gelisah karena nggak nyaman dari dosa yang dilakukan tadi. Ini sudah jauh ini dari kethayyiban. Contoh, seorang pedagang, kan ini tadi maknanya kan salah satunya adalah makna ketika urusan usaha, mencari rezeki, ya. Seorang pedagang, dalam hatinya itu sudah nggak nyaman sebenarnya, ketika dia harus berbohong, yang jelek dikatakan baik, ya, yang sudah kadaluarsa dikatakan baru, ya, yang harusnya disingkirkan masih tetap ditaruh di situ. Yang jelek-jelek taruh di depan, yang bagus-bagus taruh di dalam supaya ini laku duluan.
tapi nggak dilihat kadar tanggalnya dan lain sebagainya. Ya, ketika ada yang kemudian musibah, entah itu keracunan kalau bentuknya makanan, ya, atau laka ketika bentuknya barang, dia nggak tanggung jawab, nggak ada minta maaf, sudah nggak ada ketoyibannya sama sekali, Bapak Ibu. Kan harus hati-hati banget ini. Apalagi siapapun yang duduk di instansi kedinasan, instansi perkantoran, oh Masya Allah itu godaannya luar biasa banyak. Siapa teriak halal, siapa mengajak halal, belum tentu dia mengatakan halal. Siapa teriak cari yang halal, belum jamin dia juga makan yang halal juga. Ya, yang berada di badan penanggulangan korupsi, yo korupsi kok. Loh, apa dia nggak tahu bahwa korupsi itu dilarang? Nggak usah secara agama dulu lah, secara aturan hukum negara saja lah. Kalau agama jelas, agama mengatur sedemikian rupa. Tapi ini ada di Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi malah korupsi sendiri. Ya, yang menyita, mengambil, ya, narkoba, ya, dimakan sendiri juga kok. Loh, iya apa enggak? Iya. Dia enggak takut bagaimana nanti akhir, ya, anak istrinya dikasih makanan yang dari sumber yang tidak baik gitu loh. Istri dikasih makanan dari sumber yang tidak baik. Kalau yang bekerja istrinya, keluarganya dikasih makanan dari sumber yang tidak baik. Ya. Kalau hati-hati banget Bapak Ibu, apa yang kita makan itu nyaman. Ya. Kalau hati-hati banget Bapak Ibu, sesuatu yang didapatkan dari hasil yang thayyib, dari yang halal, itu membuat suatu kenyamanan. Jadi keberkahan itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, karena ada pengaruh-pengaruh tadi, semakin tambah baik, semakin tambah baik, semakin tambah baik, disitulah nilai keberkahan. Sebagaimana hikmah. Hikmah itu apa? Tu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya orang yang diberikan hikmah itu adalah orang yang diberikan kebaikan yang banyak. Contoh, sering tidak kita mengatakan semoga ada hikmahnya? Sering tidak? Contoh dalam kasus apa? Dalam kasus misalkan maaf, semoga tidak terjadi pada kita semuanya. Kecelakaan misalkan, gitu kan, jatuh. Alhamdulillah masih dikasih hidup, ya, masih hidup nih. Kemudian dinasihati, tidak apa-apa, semoga ada hikmahnya. Hikmah itu bisa dilihat nanti ketika dia sudah sembuh. Apakah dengan kecelakaan itu, yang tadinya dia nggak pernah sholat kemudian rajin sholat, yang tadinya tidak pernah berbuat baik kemudian akhirnya berbuat baik. Karena ada orang-orang yang tadinya hidupnya dalam kegelapan, itu Allah memberikan satu pelajaran, mungkin dia dengan jatuh seperti itu akhirnya menjadi baik. Ya, wah, setelah anak saya jatuh saya langsung tobat. Ya, ada yang seperti itu. Wah, setelah saya jatuh, saya sudah nggak mau lagi ke situ lagi. Ada yang seperti itu. Oh, berarti ada hikmah di situ, kebaikan yang banyak. Kan sering kita katakan begitu kan? Semoga ada hikmahnya. Nah, semoga ada hikmahnya itu ada hikmah bener nggak? Apakah setelah kejadian itu ada kebaikan nggak? Ya. Bahkan kita kan juga nggak boleh Bapak Ibu mengatakan ketika ada satu daerah terkena bencana, entah itu tanah longsor, entah itu tsunami, entah itu
apapun ya bencana, kan tiba-tiba kita mengatakan wah itu azab itu, kan tidak boleh, Bapak Ibu. Ya, itu ranahnya Allah. Ya, Allah yang Maha tahu apakah itu bentuknya azab atau peringatan atau apa, itu ranahnya Allah. Kita tidak boleh. Oh, tapi nyatanya benar kok Ustaz, kampung itu memang sering banyak judi, banyak perzinaan. Syukur aja dikasih begitu. Tidak boleh juga. Karena di situ juga ada orang yang masih sholat. Di situ ada orang yang masih membaca Al-Quran. Di situ ada orang yang juga istighfar. Walaupun jumlahnya kecil Bapak Ibu. Tapi Allah pun mengatakan, wa mawallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tuh tidak akan menyiksa selagi ada orang yang beristighfar. Tapi nyatanya masih ada bencana begitu. Porsinya itu ranahnya Allah. Boleh jadi Allah menjadikan orang yang meninggal kena bencana itu husnul khotimah, syahid. Ya kan? Ya karena memang orang yang meninggal tenggelam itu syahid. Ya. Boleh jadi dia sedang berzikir, kemudian ada bencana tsunami, ada bencana longsor, maka nggak serta-merta kemudian mengatakan itu azab, itu kampung yang tidak diberkahi. Tidak boleh begitu juga. Ini rahmanya Allah. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Kasih sayangku itu luas. Bahkan Bapak Ibu, kasih sayang Allah itu mendahului murkanya Allah. Ngapun nggih? Kasih sayang Allah itu mendahului murkanya Allah. Ya. Ada orang yang dimurkai oleh Allah. Ya. Tapi kemudian segera dia beristighfar, dia bertaubat. Rahmatnya Allah itu lebih duluan datang dari murkanya Allah. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Yang kadang-kadang kita nggak pernah melihat di situ. Nyun sewu niki, nyun sewu, anak misalkan. Itu mengatakan begini, wah wong tua kuwi saangel-angel wong tua. Ngene salah, ngono salah, orang ngewangi ra disangoni. Ngewangi yo disalahke meneh. Kira-kira jenengan dengar anak ngomong begitu jengkel ngomong mboten? Jengkel. Kenapa? Karena anak hanya melihat buruknya. Ya, anak hanya melihat buruknya, kebaikannya sangat banyak. Ini kita manusia ketika melihat Allah hanya melihat bahwa Allah itu syadidul iqab, Allah itu azabun alim, menyiksa. Kadang-kadang kita begini Bapak Ibu, aduh aku kok susah ya, jangan-jangan karena tadi saya nggak sholat, seolah-olah Allah tuh orang nggak sholat langsung disiksa. Wah aku tadi lupa zikir makanya saya jatuh, seolah-olah kalau nggak zikir tuh langsung dibuat jatuh sama Allah. Nggak boleh berpikiran begitu. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa lupa di situ? Allah itu Ar-Rauf, Maha Lembut. Kenapa lupa di situ? Sayyidul istighfarnya saja berbunyi, Abu ulaka binikmatika alayya. Saya mengakui ya Allah, nikmat itu darimu. Nikmatnya dulu yang kita akui. Wa abu bidzanbi, baru mengakui dosa. Ya Allah, saya juga ngakui ini dosa saya. Manusia kan tidak boleh berkelimang dalam aku dosa, aku dosa, aku dosa, aku dosa. Ya menyesal boleh, tapi nggak boleh larut dalam penyesalan yang seperti itu. Seolah-olah lupa Allah itu yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Ghafurur Rahim, Raufur Rahim. Ya. Sedih dalam ketidakpunyaan. Kok melarat terus salahku ki apa ya gitu kan. Kalau hanya untuk bermuasabah diri sesekali boleh. Tapi akhirnya nggak boleh larut seperti itu. Oh, Allah tuh Ghaniyun Hamid. Akhirnya bangkit. Allahu Ghaniyun Hamid. Allah tuh Maha mencukupi. Hamid, Maha terpuji Allah. Sehingga semangat gitu loh. Jangan lihat susahnya kita, tapi melupakan banyak kebaikan yang Allah miliki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa psikologi itu namanya, bahasa motivasi namanya growth mindset. Growth mindset itu berpikir berkembang.
Ya, berpikir berkembang. Jangan di situ tok. Ya, pasti ada solusi. Nah, keberkahan hidup itu adalah bagaimana seseorang itu berupaya dari kebaikan satu menambah kebaikan yang lain. Dan bismillah Bapak Ibu, kurang lebih 8 lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan ini sebagai penutup ya. Ya, waktunya pas ini jam 7. Bahwa persiapan Ramadan kita harus betul-betul maksimal ya. Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Saya bawa buku judulnya Andai Ini Ramadan Terakhirku. Saudara kita yang kemarin masih ada, hari besok sudah nggak ada di Ramadan, ada. Kita besok menangi Ramadan apa enggak juga nggak tahu. Maka berdoa, Allahumma salimna Ramadan wa salim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbala. Ya, semoga kita ditemukan Ramadan, semoga Ramadan diberikan untuk kita, semoga amalan kita selama bulan Ramadan betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah, Ramadan besok harus menjadi lebih baik. Persiapan fisiknya, kesehatannya juga harus dijaga. Rumahnya itu kan fisik juga. Dapurnya dibersihkan dari minyak-minyak, dari sawang-sawang laba-laba itu dibersihkan semuanya. Gombal-gombal yang numpuk-numpuk itu kalau nggak pakai dibuang aja gitu kan. Kerdus-kerdus, kertas-kertas yang nggak kanggo-kanggo itu ya dibuang, marahi nyusuh coro tikus gitu kan. Biar Ramadan tuh wangi, semangat kasih wangi. Biar sahurnya tuh semangat, bersih gitu. Masak gelas mambu cecak, mambu coro kan nggak enak Bapak Ibu. Maaf ini secara umum aja. Saya kan juga nggak tahu kan. Kan ada orang yang bersih, ada orang yang kemproh. Nah, kemproh itu mengurangi keberkahan gitu loh. Nah, harus bersih kan Rasulullah kan at-tahuru syatrul iman. Bersih itu kan bagian dari iman gitu kan. Masjidnya ya kiranya lampunya kurang terang, besok dikasih yang terang lagi gitu kan. Kamar mandi sudah kasih lampu yang terang sekalian. Ya lumut-lumut yang lunyu-lunyu, pesing-pesing itu dibersih semuanya. Ramadan betul-betul harus fisiknya bagus, rohnya bagus, ruhiyahnya juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Bismillah, yang masih sulit untuk tahajud bangun malam, mulai sekarang sudah harus mulai supaya nanti Ramadan terbiasa. Walaupun sudah tarawih, malam masih tetap bangun. Yang belum khatam-khatam, suka khatam, mulai sekarang ayo mencoba diri untuk khatam-khatamkan Al-Quran. Ramadan supaya lebih ancang-ancangnya dari sekarang Bapak Ibu. Cancut tali saya. Paham cancut tali saya? Cancut tali suwondo gitu loh. Harus senang. Kalau nggak serius nggak jadi kok. Gimana? Ya, dari dulu khatam-khatam kan sudah khatam tapi di masjid nggak kaca. Kan bareng-bareng kan. Sendiri-sendiri targetnya itu. Siap napa mboten? Siap ya, tahajudnya siap full napa mboten? Bismillah. Ramadan aku nggak mau putus tahajud. Wah, Masya Allah itu. Ramadan nggak mau putus qiyamul lail. Betul. Harus lebih baik Bapak Ibu. Karena apa? Setiap amalan anak Adam dikali 10 ila sab'ati mi'ati dhif, sampai 700 kali Allah kali lipatkan. Dan itu firman Allah sendiri di dalam hadis qudsi. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya nilai-nilai keberkahan dalam hidup, ya, dijauhkan dari segala keburukan, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala ketidaknyamanan. Kalaupun Allah kemudian menguji kepada kita ketidaknyamanan, ada keburukan yang terjadi, semoga itu menjadi penggugur dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma 'ishna 'isha su'ada hayatan thayyibah wa mitna mauta syuhada husnal khatimah. وادخلنا بزمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر أمورنا ويسر أمور والدينا ويسر أمور أهلنا ويسر لنا كل الأمور. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang hadir di sini saya kasih hadiah. Hadiahnya nanti dalam bentuk file buku tulisan saya. Nanti tak kirim ke Pak Lis, saya kirim ke Bu Penny. Ya, judul bukunya adalah Doa-doa Pesantren Kehidupan. Nanti saya kirim filenya. Ya, jenengan print boleh, jenengan cetak terus dijual, jenengan ambil, jenengan juga boleh, jenengan cetak diganti nama jenengan juga boleh. Nah, kurang apa itu? Ya, yeah. Walaupun nanti seminggu lagi insya Allah itu cetakannya muncul, tapi yang tak kasih filenya saja. Semoga bermanfaat. Isinya apa sih? Isinya proposal doa kita kepada Allah. Itu kalau nanti dibaca insya Allah sambil doa itu boleh. Sudah saya urutkan cara doa dari hamdalah, sholawat, minta ampun, kemudian permintaan-permintaan akhirat, kemudian permintaan-permintaan dunia. Insya Allah Bu Penny sambut kegungan ya, sudah punya ya. Ya, nanti filenya kita kirim, nanti dibagi di grup biar menikmati kalau yang belum sempat untuk membeli bukunya. Jadi punya filenya saja enggak apa-apa. Orang satu buku nih wis duwe file, enggak apa-apa. Tak cetak, tak ganti nama saya, tak dol meneh, boleh jenengan. Saya enggak usah ngambil VV-nya, enggak usah. Semoga bisa menjadi jariah. Nggih. Enggak usah ada pertanyaan berarti ya, Pak. Udah jam 10 toh. Biasanya ada. Oh, biasanya ada. Oke. Mohon maaf Ibu nggih kalau kelebihan waktunya niki. Nggih. Jazakumullah khairan katsiran. Saya tutup dulu nggih. Saya tutup dulu aja. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Suwondo yang telah memberikan tausiahnya. Semoga kita bisa menerima ilmunya dan tersimpan. Insya Allah kalau yang dicatat, insya Allah tidak hilang. Kalau yang tidak tercatat, semoga tidak hilang juga. Menginjak acara yang ketiga adalah tanya jawab. Monggo di depan Bapak Ibu sudah ada mic, bisa bertanya. Ini sudah ada satu penanya dari ibu-ibu, ya Ibu Bu Sri Penny. Bapak-bapak monggo dipersiapkan kepada Ibu Sri Penny, dipersilahkan. Ibu. Bu pakai ini biar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas kesempatannya. Ustadz, berkaitan dengan keberkahan atau keberkahan dalam hidup ini, tadi Ustadz sudah menjelaskan bahwa kita tidak boleh ketika ada musibah kemudian menganggap itu azab atau ya apalah semacam itu. Tapi kemudian apabila ada ujian yang bertubi-tubi gitu ya. Jadi dari ujian yang satu belum selesai, ujian yang berikutnya sudah selesai, ada ujian lagi dan ujian lagi begitu. Nah, kadang-kadang saya jadi berpikir kalau melihat ada yang seperti itu, melihat ada kasus seperti itu, apa ada kekurang berkahan gitu ya di dalam hidupnya. Kalau seperti itu, apakah boleh kita punya pikiran seperti itu? Kemudian kalau tidak boleh, terus bagaimana kita menyikapi? Kadang-kadang pikiran liar itu mengatakan seperti itu. Terima kasih. Baik Ibu. Man asyadul bala? Ketika ada pertanyaan, man asyadul bala?
Ternyata terjawab. Al-Anbiya, para nabi dan rasul. Siapa sih yang paling berat ujiannya? Kemudian dijawab Al-Anbiya, para nabi dan rasul. Ujiannya paling berat. Dan ujian manusia, umat khususnya umat Nabi Muhammad ini sudah diringankan, ya, melalui ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya. Ketika Nabi Ayub diuji dengan hewan ternaknya yang mati sekian banyak, anaknya mati semuanya, beliau diberikan satu penyakit. Istrinya meninggalkan. Walaupun kita semuanya tahu kisah itu, bagaimana iblis menguji. Ya, bukan iblis yang menguji, iblis artinya coba Ayub seperti apa? Apakah dia sabar gitu kan? Apa yang diucapkan oleh Nabi Ayub dalam Al-Anbiya ayat 83? Rabbi inni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya kena musibah seperti ini. Engkau tuh maha pengasih, maha penyayang. Dalam ujian yang begitu berat itu ternyata beliau masih mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Ya. Apakah kemudian setiap orang yang kena musibah itu langsung, aduh jangan-jangan keberkahanku kurang ya? Kita tidak usah ke situ dulu Ibu. Sebagai muhasabah, it's okay. Untuk muhasabah diri, jangan-jangan memang saya dan perbaiki. Tapi nggak boleh larut dalam menyalahkan seperti itu. Ingat langsung aja Allah Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan-jangan saya memang berkahnya kurang ini. Enggak, jangan ke situ dulu. Ya, kalaupun iya Ibu dan kita tahu betul istighfar, bertobat, berubah. Kan gitu. Ketika kita enggak tahu, husnudzon aja, sudah ujian dari Allah. Ya. Masya Allah, luar biasa. Saya memahami bagaimana setiap kita mendapatkan ujian-ujian yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Mu'ad bin Jabal, Bapak Ibu. Mu'ad bin Jabal itu suatu ketika tidak Jumatan. Tidak Jumatan. Ya. Ketika dicari sama Rasulullah, wahai Mu'ad, sang ke rumahnya kan, kok enggak Jumatan? Rasul, tadi ada yang nagih hutang, yang nagih itu sudah di depan rumah, namanya Yohana bin Maria. Saya merasakan bagaimana seorang Mu'ad bin Jabal ini sampai enggak keluar rumah karena ada yang menagih. Kemudian Rasulullah mengajarkan satu doa, bacalah surah Ali Imran ayat 26-27. Kemudian ditambah dengan doa anta rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Coba yang disebut oleh Rasulullah apa? Rahmanad dunya wal akhirah. Maha rahman dunia dan akhirat. Wa rahimahuma, maha rahim dunia akhirat. Tu'ti min huma matasya, engkau berikan keduanya siapa yang kau kehendaki ya Allah. Wa tamna'u min huma matasya, engkau cegah dari keduanya siapa yang kau kehendaki ya Allah. Iqdi anni daini, lunaskanlah hutangku ya Allah. Allahumma farijal hammi, ya Allah, bukakanlah pintu kesedihan ini menjadi pintu kebahagiaan. Wa khashifat karbi, selesaikanlah urusan yang susah ini ya Allah, engkau adalah yang maha menyelesaikan. Ya. Mujibah da'watil muttar, engkau lah yang maha mengabulkan doa orang yang kepepet. Da'watil muttar itu orang yang kepepet. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, maha rahman maha rahim dunia akhirat. Irhamni fi qada'i daini, kasihani aku ya Allah di dalam melunasi utangku ini ya Allah. Rahmatan tughnini man siwa, tughnini biha man siwa, sebagai bentuk rahmat ya Allah yang tidak ada pemberi rahmat kecuali kepadamu ya Allah, tidak ada tempat yang lain. Ya. Jadi rasa-rasa seperti itu Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa. Ya, yang bagi yang mengalami, luar biasa. Tapi kemudian
langsung introspeksi kan jadinya kan. Nah, ketika introspeksi tadi, saya makanannya halal atau haram ya, gitu. Bukan langsung pada, wah ini sisaan Allah ini, gitu kan. Oh, ini makanannya halal atau haram ya. Oh, saya sudah halal insya Allah. Semoga ya Allah ini sebagai ujianmu. Maka ada satu kalimat yang saya tulis dalam buku saya lainnya. Alhamdulillah utangku lunas. Saya punya buku itu juga. Apa? Ya Allah, kalau memang ini sebagai ujian, mudahkanlah, ampuni dosaku ya Allah. Kalau memang ini sebagai bentuk siksaan, ampuni aku ya Allah, hilangkanlah siksaanmu. Sesungguhnya Engkau Maha Rahman, Maha Rahim. Gitu. Maaf mungkin, insyaallah gitu. Tapi hal yang beliau tanyakan, saya yakin banyak terjadi di kebanyakan manusia. Tiba-tiba langsung seperti itu ya Ibu ya. Waduh, apalagi tambah orang mengatakan salahmu, biasanya ngono ya mesti ngono lah, gitu kan? Iya apa badan? Ya itu kan ulahmu sendiri, gara-gara kamu begitu. Walaupun memang ada ayat yang demikian, ya. Ma asaba min musibah, tidak ada musibah yang turun ya melainkan atas karena ulahmu sendiri. Walaupun ada demikian. Nah nanti jatuhnya larinya kepada muhasabah dan berhati-hati dalam bermuhasabah. Demikian Ibu, insya Allah yang harus kita amalkan begitu aja. Langsung, Allahumma inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, musibah ini Engkau tetap maha sayang, maha kasih ya Allah. Senangnya. Kalau saya sebagai seorang anak, ya Allah Bu, masya Allah, jenengan niku nggih. Walaupun galak tuh wong sayang sama saya kok nggih. Tapi kan kalau sama Allah kan nggak bilang kok galak kan nggak begitu. Panjenengan itu memang kasih sayangnya, masya Allah Ibu, matur nuwun. Jenengan walaupun marah itu nggak tak anggap marah kok, wong itu untuk kebaikan saya juga. Matur nuwun Ibu, gitu kan? Gitu, angel. Demikian gitu. Terima kasih. Cukup aja. Cukup ya.